Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang makhraj pertama ya, makhraj, lalu kemudian mat asli, lalu kemudian mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, lalu kita bahas hukum gunnah. Ya, sekarang kita akan bahas hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu ya, ada 4 ya, menurut ya, Imam Al-Jumzuri. Ya, menurut Imam Al-Jumzuri hukum nun sukun itu ada 4. Meskipun ada yang mengatakan 5 ya. Kalau kita buku kita 4, tapi sebenarnya sama aja 5. Tinggal penjelasannya apakah dia 5 ataukah dia 4. Kalau di sini ada 4, yang pertama adalah izhar. Ya, ini nun sukun dibagi 4, 1 izhar, hukumnya 1 idgham. Yang satunya nanti iqlab, yang satunya nanti ikhfa. Ya. Ini semuanya ya. Kalau izhar berarti nun sukunnya dibaca jelas tanpa didengungkan. Coba kita dengar nun. An, in, un. Kalau kita ya jelaskan sama seperti itu juga nanti dia. Ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf izhar. Seperti itu. Ini huruf izharnya ada 6. Ada khagha, ada ainha, ada hamzah. Ya. Inilah pentingnya kita hafalkan di pelajaran kita kemarin makharijul huruf. Bahwa ini adalah huruf satu tempat ya, namanya tenggorokan. Semua huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6. Inilah hukumnya izhar. Hukum yang kedua adalah idgham. Nah, ini kita akan pelajari juga nanti. Idgham itu artinya meleburkan. Terus apa yang dileburkan? Yang dileburkan adalah bunyi nun sukun atau tanwinnya ini yang kita leburkan. Yang tadi bunyinya nun, ya itu tidak kedengar lagi menjadi nun, hilang. Yang bahkan yang tertinggal ada cuma gunnahnya saja. Ya, ini namanya ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ini yang 4, yanmu, ya, nun, mim, dan waw, maka hukumnya menjadi idgham bi gunnah. Berarti nunnya dileburkan, masuk ke dalam huruf nun, ya, dan masih menyisakan sifat dengung. Ya, itu dinamakan dengan idgham bi gunnah. Contoh nih, limai yasha, liman yasha, ya, menjadi limai yasha. Nah, itu yang dimaksud ya. Lalu kemudian yang kedua idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah berarti nun sukun atau tanwin ini lebur masuk ke huruf lam atau ro. Nah, ini 100% hilang nunnya. Yang tadi ada an menjadi al, hilang. Min ro menjadi mirro. Mirro, nunnya hilang sama sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham bila gunnah. Terus kemudian hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab itu berarti mengubah atau bunyi nun sukun atau tanwin ini tadinya bunyinya an, in, un, itu berubah menjadi am, im, ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu huruf ba. Ya, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka bunyi nunnya tidak lagi menjadi nun tapi menjadi mim. Ya, seperti ini. Coba an, am, layun bazanna menjadi layum bazanna. Ulangi, layun menjadi layum bazanna. Nah, itu yang dimaksud dengan iqlab. Hukum yang keempat yaitu ikhfa. Ya, hukum yang keempat adalah ikhfa, yaitu nun sukun atau tanwin disamar-samarkan bunyinya ketika bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa ini. Huruf ikhfa ini ada 15. Ya, nanti kita akan pelajari semua nanti di kelas. Semua huruf hijaiyah ada 29. Ya, kita tidak pakai satu alif, jadi tinggal 28. 28 itu semua punya hukum nun sukun atau tanwin. Ya, semua punya hukum nun sukun atau tanwin. Jadi untuk menghafalkannya gampang. Ya, 28 huruf itu kita kurangi 6, ini izhar. 6. Berarti kalau 28 kurangi 6 sisa 22. Kita kurangi lagi 4. Dia pada hukum idgham bi gunnah. Berarti 22 kurangi 4 sisa 18. 18 kita kurangi lagi 2 hukum bila gunnah. Berarti 18 kurangi 2 sisa 16. Berarti sisa 16 ya huruf hijaiyah.
Sekarang nun sukun ketemu ba satu huruf ini, kurangi lagi satu huruf yang 16 tadi, jadi sisa 15. Nah 15 itulah dia ikhfa. Seperti itu caranya. 6, 4, 2, 1, sudah 13, tinggal tambah satu ini, jadi 15 huruf ini berarti semuanya 28 huruf hijaiyah. Seperti itu caranya. Ya, untuk pertemuan kita berikut, kita akan membahas ikhfa dulu yang pertama. Karena ikhfa ini paling susah ya, paling banyak. Sehingga di dalam buku tilawat yang kita akan baca, itu membahas tentang ikhfa dulu. Ya, itu yang akan kita bahas. Baiklah, Ustaz akan jelaskan dulu ikhfa yang pertama ya. Silahkan disimak. Ikhfa artinya samar-samar. Maksudnya apa? Bunyi nun sukun atau tanwin itu dibaca samar-samar. Ya, berarti kalau samar-samar itu antara ada dan tidak ada. Mau dibilang ada, dia dianggap tidak ada. Ya, coba kalau kita jelas dulu. An, jelaskan. An, in, un. Sekarang kita samarkan. An, in, un. Itu yang dimaksud dengan samar-samar. Bunyi nunnya disamar-samarkan. Jadi posisi bunyi samar-samarnya itu dengungannya siap menyebutkan huruf berikutnya. Yang tadi ketemu dengan sin apa sod, coba min so menjadi milso. Seperti itu. Ketemu dengan jim minju menjadi milju. Nah itu yang dimaksud dengan ikhfa. Lalu kemudian di samping posisi bunyi siap menyebutkan huruf berikutnya, lalu kemudian disertai dengan dengung selama 2 atau 3 harokat. Maksudnya ditahan dulu dia. Kalau sudah kita dengungkan, minju menjadi minju, tahan dulu dia. Ya, ditahan secara konsisten ya ketika bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa. Maksudnya konsisten itu setiap kita menemukan hukum ikhfa, kita harus konsisten, kita harus dengung, tahan. Nah, ini kadang kita baca kadang sudah tahu hukumnya sama tapi satu ditahan, satu tidak. Jadi itu yang namanya tidak konsisten. Kita mau bilang dia paham ikhfa, tapi ternyata kok di sisi lain dia tidak amalkan hukum ikhfa. Nah itu yang dikatakan tidak konsisten. Sekarang kita mau latihan itu. Konsistenkan semuanya hukum ikhfa pada hukum nun sukun dan tanwin. Hukum ikhfa itu ada 15 hurufnya. Yang terangkum dalam sebuah kalimat. Ya, jadi huruf ikhfa ini berjumlah 15 terangkum dalam sebuah kalimat. Sifza sana kam jada syakhsun qada sama dum tayyiban zida fitu qanda' zalima. Kalau kita lihat inilah dia disingkat sifza sana kam jada syakhsun qada sama dum tayyiban zida fitu qanda' zalima. Ah itu yang dimaksud dengan ikhfa. Jadi dirangkum seperti itu. Selanjutnya kita lihat inilah dia huruf-hurufnya. Kita latihan dulu. Nun sukun ketemu dal. Yang tadi bunyinya andada menjadi andada. Yang tadi indaha menjadi indaha. Dan disertai dengung. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum. Dibaca. Wa antum. Muntaha. Dibaca. Muntaha, samar-samarkan seperti gitu. Wal unsa, tulisannya seperti itu, dibaca wal unsa, samar-samarkan dan disertai dengung. Lanjut. Zanjabila, zanjabila dibaca zanjabila. Munzala menjadi munzala. Tankila menjadi tangkila. Min ju'in menjadi bukan minju tapi minju'. Min futur menjadi min futur. Mandud menjadi mandud. Karena huruf dot ini tebal, jadi bunyi nunnya juga dengungnya juga kita tebalkan. Mandud. Mindu menjadi mildunih. Min zunubih menjadi min zunubih. An sabili menjadi
an sabilih. Yantiqun menjadi yantiqun. Yanqudun menjadi yanqudun. Yanzurun menjadi yanzurun. Terus mansyura menjadi mansyura. Ansara menjadi ansara. Tetap tahan ya. Mansura menjadi mansura. Seperti itu. Baiklah, Ustaz akan bacakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum muntahaha wal unsa zanjabila munzala tankila min ju' min futur mandud min dunih min zunubih an sabilih yantiqun yanqudun yanzurun mansyura ansara mansura.